Venus, planet terdekat kedua dari matahari dan tetangga terdekat bumi, bukanlah planet yang cocok untuk destinasi liburan. Atmosfer di planet ini korosif, sangat panas dan benar-benar beracun. Namun belakangan, para ilmuwan menemukan bahwa jutaan tahun lalu, Venus mungkin saja berpenghuni, tidak seperti sekarang ini. Sekitar 700 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu, peristiwa misterius yang terjadi mungkin saja telah mengubah Venus menjadi seperti sekarang ini. Para astronom mengaku mereka tidak dapat melihat permukaan planet ini secara langsung, karena tertutup lapisan awan tebal dan padat. Namun, misi luar angkasa yang telah dikirim ke planet ini menemukan bahwa planet panas tersebut diselimuti oleh gunung berapi, pegunungan-pegunungan besar, banyak kawah, dan lubang magma yang besar. Temperatur di planet ini benar-benar tinggi sehingga bisa melelehkan timbal, dan tekanan atmosfernya yang begitu besar dapat menghancurkan makhluk apapun yang cukup nekat menginjakan kaki di atasnya. Kalau itu belum cukup mengerikan, atmosfer planet ini dipenuhi dengan awan yang mengandung asam sulfat dan baunya lebih parah daripada telur busuk. Karbon dioksida, komponen utama atmosfer Venus, bersama dengan asam sulfat menghasilkan efek rumah kaca yang sangat kuat, sehingga atmosfer yang lebih rendah dan permukaan planet menjadi salah satu tempat terpanas di seluruh sistem tata surya. Namun, dalam teori terbaru, para ilmuwan mengklaim bahwa Venus mungkin saja memiliki iklim yang ramah dan stabil miliaran tahun lalu sebelum segalanya berubah. Para astronom melakukan riset dan membangun model virtual dunia seperti Venus. Model ini mendemonstrasikan hampir seluruh sejarahnya. Planet panas yang memiliki air, suhu yang memadai, dan lempeng tektonik yang stabil. Faktanya, planet tersebut terlihat seperti bumi di awal masa kehidupan. Para ilmuwan berpendapat bahwa periode perkembangan yang mirip bumi ini mungkin saja berlangsung lebih dari 3 miliar tahun. Jadi, selama itu, Venus kemungkinan besar ditutupi lautan dengan kedalaman 9 hingga 304 meter. Selain itu, terdapat pula air di dalam tanah. Yang paling penting, Venus memiliki temperatur yang stabil antara 20 hingga 50 derajat Celcius, yang harus diakui cukup ramah dan tidak berbeda jauh dengan temperatur bumi saat ini. Jadi, maksudku begini, selama 3 miliar tahun, sampai sesuatu yang tidak bisa dihindari terjadi pada 700 juta tahun lalu, Venus mungkin saja berpenghuni. Apa yang menyebabkan saudara bumi ini berubah menjadi neraka yang panas masih menjadi misteri. Bagaimanapun juga, para peneliti memiliki beberapa pendapat mengenai apa yang mungkin terjadi. Teori utama menghubungkan perubahan drastis Venus dengan peristiwa geologi besar yang membuat lebih dari 80% bagian planet ini membentuk permukaan baru. Selain itu, selama kekacauan tersebut, magma dalam jumlah besar mulai meluap dan melepaskan bertonton CO2, dikenal dengan karbon dioksida, ke atmosfer. Jika hal ini terjadi di bumi sekarang ini, batu-batuan menyerap sebagian besar gas CO2 dan dengan demikian secara efektif menghilangkannya dari atmosfer. Tapi di Venus, hal ini tidak terjadi. Magma mengeras di permukaan planet, menutupi batuan dengan lapisan tebal, sehingga tidak dapat ditembus. Dan penghalang ini mencegah batuan menyerap CO2. Hal yang sama terjadi pada bumi sekitar 500 juta tahun lalu. Aku masih belum lahir saat itu, menghasilkan perangkap Siberia yang terkenal dan mungkin menyebabkan kepunahan massal. Namun, tragedi ini bahkan tidak separah yang terjadi di planet Venus. Atmosfer di planet ini seketika menjadi 90 kali lebih padat daripada atmosfer bumi. Tidak heran, bersama dengan CO2 yang jumlahnya sangat banyak, ini menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Akibatnya, temperatur di planet tersebut meningkat hingga 462 derajat Celcius. Yang paling mengerikan, banyak radiasi matahari mulai menghantam planet malang ini sehingga tidak dapat menjaga air di permukaannya lagi. Kondisi ini tentu saja menyebabkan tidak adanya kehidupan yang dapat bertahan di planet tersebut. Di saat yang bersamaan, para ilmuwan hampir yakin bahwa sebelum titik balik bencana itu, mungkin saja ada kehidupan di planet Venus. Namun, sebelum para peneliti memastikan hal itu, mereka harus memikirkan dua hal penting. Pertama, mereka harus memahami apakah bencana yang menyebabkan perubahan drastis pada Venus adalah satu-satunya peristiwa yang terjadi atau sejumlah peristiwa yang berlangsung selama miliaran tahun. Dan yang kedua, para astronom harus mencari tahu apakah planet tersebut memiliki air yang terkondensasi dulunya.
Itu berarti riset lanjutan dan jawaban pastinya hanya bisa diberikan setelah mengirimkan lebih banyak misi untuk menjelajahi Venus. Dengan demikian, para ilmuwan bisa memahami evolusi dan sejarah planet tersebut dengan lebih baik. Namun, apapun yang terjadi, peluang misi-misi tersebut dapat membuktikan bahwa Venus pernah berpenghuni memang tinggi dan sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kamu tentu tahu, meskipun iklim di Venus berubah secara drastis dan planet tersebut sepertinya benar-benar tidak berpenghuni, para ilmuwan tidak menyangkal bahwa suatu hari nanti planet panas tersebut bisa bertransformasi lagi. Menurut mereka, karena Venus pernah memiliki iklim yang stabil sebelumnya, ada kemungkinan hal itu terulang kembali. Dan jika manusia melakukan sedikit rekayasa lingkungan di sana, peluangnya akan tetap ada. Nah, bagaimana denganmu? Apa kamu percaya bahwa suatu hari nanti Venus dapat berubah menjadi dunia indah yang tertutup samudra? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan sekarang, bagaimana jika ku beritahu beberapa fakta menarik tentang Venus, salah satu tetangga terdekat bumi ini? Cahaya matahari hanya memerlukan waktu 6 menit untuk mencapai Venus. Planet ini memiliki orbit paling bulat dibandingkan dengan semua planet di tata surya. Anehnya, satu hari di Venus lebih lama daripada 1 tahun di sana. Coba bayangkan, Venus membutuhkan 243 hari di bumi untuk berputar pada porosnya. Sedangkan untuk mengelilingi matahari, Venus hanya membutuhkan 224 hari di bumi. Venus memiliki lebih banyak gunung berapi dari semua planet di sistem tata surya. Para astronom telah menemukan hingga 1.600 gunung berapi di permukaannya. Tapi mungkin masih ada gunung berapi lain yang sangat kecil sehingga tidak terlihat manusia. Kebanyakan dari gunung berapi ini sudah tidak aktif, namun ada beberapa yang masih bergelegak. Gunung tertinggi di Venus bernama Maxwell Mountains dengan ketinggian mencapai 8.840 meter, hampir setinggi Gunung Everest. Angin di Venus bisa mencapai kecepatan yang luar biasa. Di tengah-tengah lapisan awan di atmosfer, kecepatannya bisa bertambah hingga 724 km per jam. Dan ini lebih cepat daripada angin puting beliung tercepat di planet kita. Tidak ada musim di Venus, dan salah satu alasannya adalah kemiringan porosnya yang kurang dari 3 derajat. Sebagai perbandingan, kemiringan poros bumi adalah 23 derajat. Itu sebabnya belahan bumi yang mengarah ke matahari mendapatkan energi yang lebih banyak daripada yang membelakanginya. Rotasi Venus yang pelan menyebabkan medan magnetnya lebih lemah daripada bumi. Planet panas ini berotasi ke arah yang berlawanan dengan matahari, dan begitu pula dengan kebanyakan planet lain di tata surya. Fenomena ini disebut rotasi retrograde. Penyebab yang paling mungkin yaitu tabrakan kuat dengan benda luar angkasa yang berukuran besar, misalnya asteroid. Jika kamu mengunjungi Venus, kamu tidak akan bisa melihat bumi atau matahari karena awan yang sangat padat selalu menutupi langit planet ini. Terlepas dari temperatur panas dan atmosfer yang padat, Venus sering disebut sebagai kembaran bumi. Lebih seperti kembaran bumi yang jahat. Kamu tahu kan, kedua planet ini memiliki ukuran yang hampir sama. Selain itu, komposisi Venus mirip dengan bumi. Dan terakhir, orbit tetangga kita ini paling mirip dengan orbit bumi. Venus merupakan salah satu dari sedikit planet yang bisa kita saksikan saat melintasi matahari. Sayangnya, ini sangat jarang terjadi. Faktanya, sejak teleskop ditemukan, fenomena ini hanya terjadi tidak lebih dari 7 atau 8 kali. Venus adalah planet paling terang di langit dan merupakan benda langit paling terang kedua setelah bulan. Jadi, Venus pernah menjadi tempat yang nyaman, hampir sama seperti bumi, dan sekarang planet itu berbeda. Gas rumah kaca dan lainnya menyebabkan hal tersebut. Teman, kuharap mereka tidak mengatakan hal yang sama tentang bumi suatu hari nanti. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja di sebelah kiri atau kanan layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.